Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal Olimpiade Matematika Internasional tingkat SMP dan MTS. Soal nomor 1. R lingkaran luar suatu segitiga lancip ABC, titik D dan titik E berturut-turut terletak pada segmen AB dan segmen AC, sehingga AD sama dengan AE. Garis sumbu segmen BD dan CE memotong busur minor AB dan AC pada R berturut-turut di F dan G. Buktikan bahwa DE dan FG paralel atau berimpit. Seperti bentuk gambar ini, bagaimana cara membuktikannya bahwa DE paralel dengan FG? Berikut pembuktiannya. Soal nomor 1, misalkan tanda ini, tanda kayak R, itu adalah menunjukkan lingkaran luar suatu segitiga lancip ABC. Titik D dan E berturut-turut terletak pada segmen AB dan AC, sehingga AD sama dengan AE. Garis sumbu segmen BD dan CE memotong busur minor AB dan AC pada lingkaran berturut-turut di F dan G. Buktikan bahwa DE dan FG paralel atau berimpit. Penyelesaian soal ini bisa kita gambarkan. Perhatikan gambar berikut, yaitu menunjukkan lingkaran luar pada segitiga ABC yang memenuhi syarat-syarat seperti soal yang disebutkan. Berdasarkan gambar di samping, kita tarik garis bagi AL pada sudut A. Jadi dari sudut A kita tarik garis bagi AL. Kita tahu bahwa AE sama dengan AD, AE sama dengan AD. Maka garis bagi AL pasti tegak lurus DE. Karena AE sama dengan AD, berarti garis bagi AL pasti tegak lurus DE. Kemudian sumbu segmen BD dan CE memotong busur minor AB dan AC pada lingkaran berturut-turut di F dan G. Maka BF sama dengan DF dan CG sama dengan EG. BF sama dengan DF, CG sama dengan EG. Untuk membuktikan bahwa DE dan FG paralel atau berimpit, kita tunjukkan karena AL tegak lurus DE, karena AL tegak lurus DE, maka harus ditunjukkan bahwa AL juga tegak lurus FG. AL tegak lurus FG, sehingga DE dan FG paralel atau sejajar atau berimpit. Selanjutnya menunjukkan AL tegak lurus FG. Sekarang kita coba tunjukkan AL tegak lurus FG. Untuk menunjukkan AL tegak lurus FG hanya mungkin terjadi jika segitiga AFG sama kaki dengan kaki AF sama dengan AG. Ini berarti harus dapat ditunjukkan bahwa sudut AFG sama dengan sudut AGF. Sudut AFG sama dengan sudut AGF. Untuk menunjukkan bahwa segitiga AFG sama kaki. Selanjutnya kita menunjukkan sudut AFG sama dengan sudut AGF. Coba kita tunjukkan sudut AFG sama dengan sudut AGF. Perhatikan AFG dan ACG. AFG dan ACG menghadap busur yang sama, yaitu busur AG. Ini artinya sudut AFG sama dengan sudut ACG.
sudut AFG sama dengan sudut ACG. Yang kedua, perhatikan sudut AGF dan sudut ABF. Sudut AGF dan ABF menghadap busur AF, berarti panjang A sudut, berarti besar sudut AGF sama dengan sudut ABF. Di sudut AGF sama dengan sudut ABF. Selanjutnya, agar sudut AFG sama dengan AGF, maka haruslah bahwa sudut ACG sama dengan sudut ABF. Jadi agar sudut AFG sama dengan AGF, maka harus ditunjukkan bahwa sudut ACG sama dengan ABF. Agar sudut ACG sama dengan sudut ABF, maka harus CG sama dengan BF dan AC sama dengan AB, sehingga panjang EC sama dengan panjang BD. 5. Jika panjang EC sama dengan BD, maka CG sama dengan EG sama dengan BF dan sama dengan DF. Jika syarat nomor 1 sampai 5 ini terpenuhi, maka sudut AFG sama dengan sudut AGF. Artinya AL, garis AL atau garis bagi AL tegak lurus FG. Garis AL tegak lurus FG. Dengan demikian terbukti bahwa DE dan GF sejajar atau paralel. Itu terbukti. Namun perlu diketahui, kita lihat berdasar keterangan nomor 5, itu yang jelas hanya diketahui bahwa CG sama dengan FG dan BF sama dengan FD. Tidak diketahui secara kesemuan, yaitu tidak diketahui bahwa CG sama dengan FG sama dengan BF sama dengan FD. Itu sesuai dengan sumbu pada segmen EC dan segmen BD, sedangkan EC sama dengan BD juga tidak diketahui secara pasti. Ini artinya bahwa secara umum tidak dapat dibuktikan bahwa DE dan FG paralel atau berimpit. Jadi dapat ditunjukkan bahwa DE dan FG paralel jika hanya panjang DB sama dengan panjang EC, yang artinya segitiga ABC harus sama kaki dengan AB sama dengan AC. Karena di dalam pengetahuan ini tidak diketahui bahwa AB sama dengan AC atau segitiga ABC tidak diketahui sama kaki, maka berdasarkan penguraian tersebut secara umum tidak dapat dibuktikan bahwa DE dan FG paralel. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.